warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Saista Mahrim dari kelas 10 L8. Saya akan menjelaskan tentang biografi Basri Zalkoto. Haji Basri Zalkoto adalah nama lengkapnya. Beliau kerap disapa Basko. Beliau adalah pengusaha sukses asal Sumatera Barat yang lahir pada 11 Oktober 1959 di Pariaman dari pasangan Ali Abisar dan Janinar. Beliau merupakan anak kedua dari 7 bersaudara, di antaranya Jurniwati, Basko sendiri, Edi Zahar, Yuli Dawati, Marniarti, Epi, dan Asma. Beliau menikah dengan Mukniarti pada 1981 dan istri beliau meninggal pada 2016. Dari pernikahan ini, beliau melahirkan 7 orang anak, di antaranya Lydia Aprinawati, Ziko Basko, Rais Luxiana Basko, Rara Baswati, Sonya Nofrida Sari, Wendoki Putra Basko, dan Irena Putri Basko. Kemudian beliau menikah dengan Elita Siregar dan melahirkan anak 3 orang, di antaranya Daisy Afika Basko, Brian Putra Basko, dan Bernardo Putra Basko. Dari anak-anaknya tersebut menghasilkan 24 cucu. Basko berbisnis di banyak bidang, di antaranya percetakan, media, pertambangan, peternakan, dan perhotelan. Masa kecil Basko penuh keterbatasan, dikarenakan kedua orangnya adalah buruh tani. Beliau bahkan berhenti pendidikan formal pada kelas 5 SD karena faktor ekonomi keluarga beliau. Sebagai anak buruh tani yang hidup dalam kemiskinan, beliau merasa harus membantu kedua orang tuanya. Kemudian yang menjadi titik balik adalah saat beliau melihat ibunya dihina oleh orang lain. Dan di usia yang sangat belia ini, yakni sekitar umur anak kelas 5 SD, beliau meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke Pekanbaru, Riau. Selama di sana, beliau tidak pilih-pilih pekerjaan. Katanya, asalkan halal dan berkah. Pekerjaan pertama beliau adalah menjadi karnet bus. Setelah selama 4 tahun menjadi karnet bus, saat itu ia pernah ditawari oleh orang untuk menjadi supir bus. Namun, beliau menolaknya. Selain menjadi karnet bus, beliau juga menjadi tukang semir sepatu dan menjadi bos pete di umur 14 hingga 15 tahun. Beliau melihat pete yang banyak di kampungnya dan beliau memiliki ide untuk mengikat-ikat pete tersebut dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada kelompok pete yang besar dan kelompok pete yang kecil. Pete yang besar biasanya beliau jual untuk rumah makan, sementara pete yang kecil biasanya beliau jual untuk rumahan dan lain sebagainya. Beliau kemudian memiliki ide untuk menjahit. Kemudian beliau belajar otodidak dan hanya bisa memotong kain dan mendirikan sebuah toko jahit yang bernama Redo Tailor di Pekanbaru. Beliau dengan mendirikan toko tersebut, beliau hanya menggunakan kontrakan seperti menyewa toko. Kemudian saat mendapatkan hasil dari penjualan pete yang sebelumnya, beliau membeli sebuah mesin jahit. Sesuai pesan ibu beliau bahwa bekerja seharusnya dimulai sejak setelah ayam berkokok. Jadi beliau memiliki metode, yaitu
Beliau sudah berada di toko dan membuka toko tersebut sejak jam 6 pagi karena beliau berkata di jam 6 pagi tersebut banyak pelajar pekantoran yang akan pergi bekerja dan pergi bersekolah pada jam tersebut dan memiliki berbagai macam masalah. Dan mereka pasti akan memilih toko beliau tersebut dikarenakan toko orang lain yang berada di sebelah kiri dan kanan dan di sekitaran toko beliau belum buka pada jam tersebut. Beliau pernah membawa kainnya ke kompleks perumahan BI untuk mempromosikan barang. Biasanya beliau itu suka memberikan suatu gratisan atau diskon untuk menarik peminat dari pembeli. Contohnya saja saat orang hanya memperbaiki kancing atau memperbaiki celana atau baju yang bolong sedikit, itu biasanya diberikan secara gratis. Nah, pada saat itu ada satu pelanggan dari Indarung yang menyarankan beliau untuk bekerja di Indarung saja, dikarenakan di sana terdapat banyak peluang pekerjaan. Setelah bisnis menjahit tersebut, beliau juga menjadi maklar otomotif yang sangat pandai, meyakinkan pembeli, dan dipercaya serta jujur. Dan setelah itu, beliau memiliki banyak usaha, di antaranya properti dan real estate, yaitu seperti pembangunan dan pengelolaan properti di Sumatera Barat seperti mall. Kemudian yang kedua, perhotelan, mengelola Premier Basco Hotel Padang dan yaitu sebuah hotel bintang 5. Yang ketiga, media dan percetakan, mengelola Harian Haluan dan Radio Mandiri FM. Peternakan dan pangan, yaitu PT Riau Agro Mandiri. Yang keenam, pertambangan dan energi, yaitu PT Bastara Jaya Muda. Dan yang terakhir, jual beli kendaraan. Setelah pensiun, beliau ingin menikmati kesuksesannya, ditandai dengan adanya 21 jenis mobil dan 2 buah Ferrari serta beberapa unit Mercy. Beliau pernah menjadi motivator di berbagai kampus, diantaranya UNP, UNAN, dan beberapa kali di UGM. Dengan segala usahanya itu, Basco saat ini merupakan salah satu pengusaha tersukses di Sumatera Barat. Keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikan atau ekonomi, melainkan oleh kerja keras, tekad yang kuat, kejujuran, dan berani mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.